Lu sombong banget sih. Sombongnya di mana? Iya, pertanyaanmu itu gimana? Kau bilang tadi kau penginjil, kau gembala, Sebentar. kau bilang Iya, Tuhan pengen mendoakan iya. saya. Nah, Itu bentar Pak Andre ya. sombong banget sih. Iya. Enggak, sombong itu Pak Andre ya. Aku kasih tahu Pak Andre ya. Sombong itu adalah al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Di mana aku meremehkan Pak Andre? Enggak. Aku hanya menyampaikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Menurut kitab Enggak. Pak Andre, nih Pak Andre nih ya. Menurut Ya, kitab Pak Andre, siapa yang menyembah Yesus masuk neraka. Saya nggak mau Pak Andre masuk neraka. di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Hikmah. Pada tayangan video kali ini kita akan menyaksikan sebuah ruang dialektika teologis yang sangat krusial dan berbobot ilmiah, di mana apologet muslim Yonatan Nandar berhadapan langsung dengan seorang pendeta Kristen. Fokus perdebatan kali ini tertuju pada sebuah investigasi tekstual dan historis mengenai status kerasulan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kekristenan, yaitu Paulus. Melalui analisis kritis berbasis data biblika, diskusi ini akan menguji premis mendasar apakah Paulus benar-benar seorang nabi yang sah atau justru seorang penyesat sebagaimana yang diindikasikan oleh beberapa teks di dalam Bible itu sendiri. Simak selengkapnya untuk menyaksikan jalannya adu argumen yang tajam ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Di dalam Matius 7 ayat 15 dan 16 dijelaskan, ada nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu itu menyamar seperti domba. Domba ini adalah manifestasi dari kekristenan yang kemudian disematkan bagi pengikut Kristus. Si nabi palsu ini akan menyamar seperti domba. Siapa sih nabi palsu di zaman itu yang diperingatkan oleh Yesus? Paulus. Dasarnya kisah para Rasul 3 ayat ke-13. Jadi Paulus itu termasuk nabi. Sementara tidak ada lagi nabi di bangsa Israel setelah Yesus. Tapi si Paulus kok bisa jadi ngaku nabi dan rasul? Bukan nabi, Nah, itu rasul. coba Paulus itu rasul. Bapak Pak Andre ada Alkitab nggak? Buka kisah para Rasul 3 ayat Enggak, 13. aku tahu aja. Aku udah pernah baca, enggak Iya. perlu buka-buka. Taunya Pak Andre itu dari mana? Sedangkan pengetahuan saya terkait hal itu berdasarkan Alkitab Pak Andre, bahwa Paulus mengaku sebagai nabi Di mana dan di mana sebagai tertulis? pengajar. Kisah para Rasul 3:13. Sementara tidak ada lagi nabi di bangsa Israel setelah Yesus. Tiba-tiba datang si Paulus. Saya tahu itu Paulus itu bukan nabi loh, rasul. Coba Bapak buka. Enggak, Bapak di rumah ada kitab enggak? Ini di kantor atau di mana? Sebentar ya, sebentar ya, sebentar. Iya, siap. Aku punya jemaat. Hihi, asik jemaat Pak Andre, teman-teman. Boleh kiranya Pak Andre dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, bersiap baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya, pujilah Allah. Nah, Lu udah gitu Pak Andre. langsung baca-baca apa aja lu, baca apa itu? Mantra. Hah? Mana tadi? Kisah Oh, mana? 13:1. Oke. Oh iya benar. Kisah para Rasul 13 ayat 1 Pak Andre, sorry. Kalau yang Kisah para Rasul 13 itu yang hambanya. Ah, benar ya. Kisah para Rasul 13 ayat ke-1. 13 ya. Ya. Ayat 1. Iya, Pak Andre, pinter nih Pak Andre ini. Coba siapa Pinter Paulus dong. di situ? Iya, coba Pak Andre baca di situ. Kisah para Rasul 13 ayat 1. Betul. Nanti kisah Aku para Rasul bacakan 3, ya. 13 ya. Kisah para Rasul 3 ayat 13. Nah, kisah para Rasul 13 ayat 1 dibaca terlebih dahulu. Nanti baru kisah para Pada Rasul waktu 3, itu, 13. dengar dulu, baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, itu Barnabas
dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Mahanaim yang diasuh bersama dengan Raja Ulai Herodes dan Saulus. Nah, dia kan nabi. Aduh. Mana di situ Nabi? Kok ketawa Loh, sih? coba dibaca lagi, coba Pada direnungkan. waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan Nah, pengajar. apa? Ada beberapa Ya, nabi. terus Ada, dulu, ya sip. yaitu Barnabas, Simon, Barnabas, Simon. oke, dan yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Mahanaim yang diasuh bersama dengan Raja Ulai Herodes dan Saulus. Nah, Saulus nabi dan rasul ya. Gimana sih? Oh, oke. Iya. Kan dulu. Kena. Jangan ketawa dulu. Pare. Jangan ketawa dulu. Jangan ketawa dulu. Gak boleh, kita ini lagi diskusi. Jangan ketawa dulu. Kalau menurut kan Nabi itu kan pelihat ya, penyambung lidah Allah. Oke. Iya toh? Tadi Pak Seseorang Andre itu bilang juga apa? bisa dengar Tadi dulu. Bang Andre bilang apa, Bang Andre? Sebentar, Pak. Bang Andre tadi bilang apa? Ya ini baru kubaca ayatnya Setelah, ini. Saya setelah kan Yesus tidak ada lebih kan di kalangan bangsa Israel. Tar dulu. Iya, Aku kan iya, dengar dulu. Aku nggak sepintar. Aku kan bukan pendeta. Aku Iya, kan siap. bukan Aku kayak yang lain-lain. Tapi kan aku diajari karena aku dari sejak kecil udah Kristen gitu loh. Kristen, Jadi memang aku belum tahu secara detail gitu loh. Tapi setahuku gini loh, setahuku itu bahwasannya itu kita itu bisa memiliki karunia nabi, paham nggak? Karunia nabi itu misalnya dia bisa memiliki karunia itu, ada karunia nabi, ada karunia rasul, ada karunia penginjil, kayak kamu nih penginjil katanya. Jadi suka menginjil gitu, karunia gitu. Terus berarti Paulus Itu. mendapatkan karunia nabi dan rasul ya. Mengajar. Iya, ada karunia nabi, ada karunia. Misal nih kalau si apa ini si Paulus ini lebih ke rasul karena dia kan membuka gereja-gereja. Ada juga dia buka gereja-gereja, tapi nanti ada juga karunia gembala gitu. Jadi setelah dibukanya ada yang menggembalakan di situ. Gimana ayatnya? Itu jelas loh. Ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi selain dia nabi, dia juga adalah pengajar. Salah satunya adalah Paulus. Gini, karena bisa juga seseorang itu diberikan beberapa karunia. Dia karunia gembala, karunia pengajar. Oke, sekarang saya tanya aja langsung Pak Bang Andre. Paulus nabi atau bukan? Rasul, biasanya dia cenderung rasul. Ayatnya jelas loh. Kisah para Rasul 13 ayat 1 bahwa di situ Enggak ada masalah dengan itu, enggak ada Ya, masalah dengan berarti- itu. Dia mungkin memiliki Ayat- karunia nabi juga, karunia rasul juga, enggak ada masalah ya, dengan berarti itu. oke, saya sekarang tanya, berarti Paulus dianugerahi anugerah kenabian. Ya bisa juga. Makanya dikatakan Enggak, yang ada saya tanya, karunia kenabian. dia dianugerahkan kenabian atau tidak? Iya, mungkin seperti itu bisa. Karena pendeta-pendeta dengar dulu, Jadi, dengar kisah dulu. para Rasul- Dengar dulu, aku kan yang lebih tahu karena ini agama gue gitu kan. Gitu loh. Pendeta saya nih, dia kan seorang gembala. Tapi bisa juga dia diberikan karunia nabi gitu loh. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Gitu, seperti itu. Ada juga karunia pengajar. Jadi seorang itu bisa mendapat beberapa karunia. Karunia nih, pemberian gitu loh. Gitu loh. Kalau dulu kan kayak macam dia kayak misalnya kayak kalau Nabi Samuel, Nabi ini, Nabi itu. Memang itu kalau di akhir zaman ini seseorang itu bisa, kalau dulu kan misalnya roh Tuhan itu dicurahkan kepada nabi dan raja gitu kan. Raja. Kalau di akhir zaman ini semuanya bisa mendapat karunia itu, bahkan anak-anak teruna, hambamu perempuan, hambamu laki-laki bisa memperoleh karunia itu karena Roh Kudus sudah dicurahkan gitu loh. Jadi nggak sesuatu yang kayak gimana itu, biasa aja, Oke. ya kan? Benar nggak sih? Coba Benar Bang. nggak sih? Enggak, Abang. Benar nggak sih? Gembala, Abang kau kan buka. penginjil. Gini, Bang. Abang buka bilangan 12 ayat ke-6 itu. Bilangan Sangat jelas loh. Kalau si Paulus itu, kalau kita melihat bilangan 12 ayat ke-6, dia itu adalah nabi. Bilangan Enggak, 12 harus ayat ke-6. ayat 6. Iya, Aku baca. silakan. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Oke. Masalah Sekarang saya apa di nanya sana? nih. Iya, si Paulus nabi atau bukan?
Memasuki substansi argumen, dinamika diskusi semakin menajam ketika sang pendeta tampak kesulitan menyodorkan bukti-bukti tekstual yang valid untuk menjustifikasi status kenabian Paulus. Di sisi lain, Yonatan Nandar secara brilian melakukan dekonstruksi sejarah dengan membongkar rekam jejak masa lalu Paulus berdasarkan narasi Alkitab. Beliau memaparkan fakta historis bahwa sebelum mengklaim mendapatkan penglihatan, Paulus merupakan tokoh sentral yang bertindak sebagai eksekutor dalam persekusi dan pengejaran terhadap para murid Yesus. Ketidakmampuan pihak lawan mengonter data historis ini memicu keraguan mendalam atas otentisitas otoritas spiritual yang diklaim oleh tokoh tersebut. Karena dia punya penglihatan. Aku bilang tadi bisa dia memiliki karunia nabi, bisa karunia rasul, bisa gembala, tapi dia lebih cenderung Bilangan 12, rasul, karena dia membuka-buka gereja. Bilangan 12 ayat ke-6, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 menyatakan si Paulus itu nabi. Iya. Iya. Nabi dia. Iya ini. Lalu berfirmanlah ia dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Kisah Tuhan Para menyatakan Rasul diriku kepada 22 ayat penglihatan. 8. Coba dibaca. Kisah Para Rasul 22 ayat 8. Lu jangan loncat-loncat dong. Yang ini dulu kita bahas. Kita kan harus menafsirkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab yang lain, bukan berdasarkan asumsi. Terus ini masalahnya di mana nih? Iya, si Masuk Paulus itu apa hubungannya enggak, tadi? abang akui enggak si Paulus itu adalah nabi. Berdasarkan Bisa nabi, bisa rasul. Tapi bisa dia lebih nabi cenderung atau dia adalah rasul. nabi. Orang ayat bagaimana? ke-13 Kisah Para Rasul 13 ayat 1 menyatakan bahwa si Paulus itu nabi. Kok dikatakan bisa mbak nabi, mungkin nabi? Orang ayatnya jelas secara tertulis ada Iya bisa dia beberapa. nabi. Oke, berarti nabi dia ya. Berarti nabi ya. Dengar. Nah, Bisa, udah aku bilang tadi gini begini Ya. Bang Nandar, dengar dulu satu-satu dengan bisa seseorang itu dipakai Tuhan, kayak itu kan karunia itu pemberian, gift gitu kan. Misal nih, bisa dipakai dia itu sebagai nabi, sebagai rasul, bisa dia memiliki 3 karunia misal nih. menurut Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dia itu nabi atau bukan? Nabi bisa Ya nabi, udah, bisa nabi rasul berarti tambah kan. itu. Menurut Bang Andrew, Paulus itu nabi asli apa nabi tidak asli? Nabi asli lah, dia kan pilihan Tuhan, kan ada ayatnya di Kisah Para Rasul. Coba lihat Matius 7 ayat 15 sampai 16. Si Paulus Ya aku tahu itu nabi yang katanya Matius 7. Paulus itu nabi yang tidak asli, Bang. Coba di situ dijelaskan. Matius 7 berapa? Yaitu Matius 7 ayat 15 sampai 16. Iya. Coba sampai 23 nanti. Iya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyambar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Ya, kenapa di situ? Domba itu manifestasi dari para pengikut Kristus. Si Iya. nabi palsu ini menyamar seperti domba, menyamar seperti Kristen. Abang tahu nggak kejahatan Paulus seperti apa? Membunuhi para murid. Bahkan abang Itu. tahu nggak sejarah Stefanus? Sejarah Iya. Stefanus itu martir, terbunuh, dia dirajam, dilempari batu. Ulah siapa? Ulah Paulus. Jadi Iya, si nabi benar. palsu itu menyamar seperti orang Kristen. Sekarang saya tanya, nabi palsu yang mana yang menyamar jadi Kristen kalau bukan Paulus? Gini Bang, dulu Nah, kan saya tanya, Bang, jangan melebar kemana-mana. Di dalam Matius 7 ayat 15-16 ada nabi palsu yang menyamar jadi Kristen. Pertanyaan saya, siapa nabi palsu tersebut kalau bukan Paulus? Loh, kok kamu langsung mengklaim si Paulus nabi palsu Kalau sih? bukan, oke, nggak apa-apa. Kalau bukan Paulus, siapa dia? Karena dia menyamar jadi Kristen loh. Ya, kan ada ciri-cirinya kan di Alkitab, Ya, kan? ciri-cirinya menyamar jadi Kristen. Bahwa dia memberikan nafsunya kepada, dengar dulu. Oke, sekarang abang saya bertanya, ulangi dijawab. pertanyaan saya, Bang. Siapa nabi palsu yang menyamar jadi Kristen? Siapa? Ya. Kalau bukan Paulus, siapa? Lah, sekarang di akhir zaman ini banyak sekarang Bang. Iya, siapa? pendeta-pendeta. Makanya sebutin aja nabi palsu yang nyamar jadi Kristen siapa kalau bukan Paulus? Loh, kok kamu langsung memframing begitu Iya, si siapa? Paulus langsung? Misalnya Anda mengatakan Tunggu dulu, nabinya dengar, Nabi Yonatan. dengar. Silakan tunjukkan datanya. Dengar dulu Bang, dengar Iya, dulu. saya dengar dari Aku bicara tadi. dulu. Mm-mm. Dikatakan tadi Matius 7 ayat tadi berapa tadi tuh kau bikin itu? Matius 7 ayat ke-15 dan 16 perikopnya pengajaran sesat. Dengar. Dijelaskan Dengar. ada nabi dan Pada palsu. hari-hari terakhir Heeh. banyak orang yang dengar dulu. Pada hari-hari terakhir
banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan bukan kami bernubuat demi namamu. Dengar dulu Bang, jangan ketawa dulu, serius ini. Dia membuat mujizat, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Itu nanti ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, dia melayani Tuhan, dia punya karunia, tapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Siapakah nabi palsu itu? Pendeta-pendeta yang menyimpang. Mereka itu menyimpang jadi hamba uang, nggak melayani dengan murni. Itu maksudnya itu. Kalau pendeta mah jelas Kristen, Pak. Di sini dikatakan nabi palsu itu menyamar seperti Kristen, seperti domba. Makanya saya tanya, siapa nabi palsu yang menyamar jadi Kristen? Tapi kamu jangan tersinggung ya. Ya sebentar. Kamu jangan tersinggung ya. Enggak apa-apa. Kalau aku sebut nanti jangan tersinggung ya. Enggak apa-apa. Anda mau mengatakan Nabi Ya Muhammad itu sejak dulu, kapan? junjungan dulu. Sejak junjungan kapan Nabi dulu. Muhammad jadi Kristen? Lah, Oke, bukan jadi saya Kristen. jelaskan begini, Pak. Saya jelaskan begini ya. Ini Bapak Pak Andre atau Bang Andre dengarkan terlebih dahulu. Matius 7 ayat ke-15 memberikan clue, memberikan ciri-ciri sang pengajar sesat. Yang pertama adalah dia menyamar seperti domba. Nabi Muhammad tidak pernah menyamar jadi Kristen. Yang menyamar jadi Kristen yang tercatat di dalam sejarah itu hanya Paulus. Kisah Para Rasul 13, sebentar Pak, saya jelaskan sampai selesai biar yang lain juga dapat menyimak, mendengar dan memahami. Satu-satunya nabi yang menyamar jadi Kristen itu adalah Paulus. Di ayat ke-17, 18, 19, 20 bahkan Yesus mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Begitupun pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kamu akan melihat mereka dari buahnya. Si Paulus sejak kecilnya, sejak mudanya teridentifikasi sebagai pohon yang buruk. Tidak mungkin dia menghasilkan buah yang baik. Kisah Para Rasul 13 ayat 1, dia adalah nabi. Stefanus martir ulah siapa? Ulah si Paulus. Dipitnah oleh si Paulus. Dipitnah oleh Paulus sehingga Stefanus harus terbunuh, dilempari batu karena pitnahan Paulus. Para murid dibunuhi oleh siapa? Oleh Paulus. Kata Yesus diperingatkan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad, sebentar, saya jelaskan sampai selesai. Nanti setelah saya selesai baru aku nggak bilang itu ya. Enggak, nggak apa-apa. Kalau Anda tadi merujuk kepada junjungan saya, Pak, ingat Pak ya, junjungan saya itu sedari kecil sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Artinya orang yang benar, terpercaya. Bahkan Alkitab Bapak sudah menunjukkan, menubatkan tentang Nabi Muhammad. Wahyu 3 ayat ke-14, Al-Amin itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Dari awalnya, dari mudanya, dari masa kanak-kanaknya, Nabi Muhammad menjadi pohon yang baik. Sedangkan Paulus, pada segmen yang paling krusial, Yonatan Andar menegaskan sebuah premis teologis bahwa ajaran asli yang dibawa oleh Yesus pada hakikatnya selaras dengan prinsip-prinsip ketauhidan dalam Islam. Dan Pauluslah yang dituding melakukan distorsi radikal terhadap ajaran murni tersebut. Penyampaian tesis yang didukung oleh analisis tekstual yang kuat ini seketika mengubah atmosfer perdebatan. Merasa terdesak secara epistemologis, sang pendeta mulai kehilangan ketenangan emosionalnya dan mencoba melakukan refleksi dengan melebarkan topik pembicaraan karena lain yang tidak relevan guna menghindari pokok persoalan yang gagal ia petahkan. Pembunuh, penyesat, bidat. Makanya di ayat ke-22-nya, pada hari terakhir, banyak orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Dan mereka mengatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pengajaran seperti ini, Pak Andrew, sebentar, jangan tertawa dulu. Pengajaran yang mengatakan Yesus Tuhan, Paulus. Pengajaran yang mengusir setan atas nama Yesus, Paulus. Yang bermukjizat atas nama Yesus adalah Paulus. Ayat ke-16, ayat ke-5 dan 16 mengidentifikasi sosoknya. Nabi palsunya siapa? Kisah Para Rasul 1 adalah Paulus. Apa sih pengajaran Nabi palsu ini?
Bapak lihat perikopnya. Perikopnya pengajaran sesat. Apa pengajarannya? Pengajarannya Matius 7 ayat 22 23. Sekarang kalau Anda sebentar. Belum. Kalau orang Kristen mengatakan Nabi Muhammad, sejak kapan Nabi Muhammad mengajarkan bernubuat atas nama Yesus? Satu-satunya di dunia ini yang mengajarkan bernubuat atas nama Yesus orang Kristen. Siapa yang ngajarin ini? Paulus. Mengusir setan atas nama Yesus siapa di dunia ini? Cuma orang Kristen yang mengajarkan bernubuat atas nama Yesus. Siapa pangkalnya? Paulus. Ya, kemudian bermukjizat atas nama Yesus. Umat Islam tidak pernah mempunyai core of value bernubuat atas nama Yesus. Siapa yang mengajarkan ini? Paulus. Apa kata Yesus di akhir zaman? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Bapak jangan mengatakan, Bang Andre jangan mengatakan ini pendeta. Matius 7 ayat ke-15 sampai 23 tidak berbicara tentang pendeta, tetapi berbicara tentang nabi dan pengajar sesat, Pak. Jadi jangan Bang Andre jangan menafsirkan Alkitab. Enggak, saya hanya ingin Bang Andre bermuka. Sebentar, belum selesai. Nanti setelah ini Pak Andre. Benar ya, sesuatu aku ngomong ya. Ya, silakan. Aku ngomong ya. Ya, tapi tanggapi apa yang saya nyatakan. Di dunia ini yang menyampaikan Yesus Tuhan orang Kristen, Paulus. Yang mengajarkan bernubuat atas nama Yesus Paulus. Yang bermujizat atas nama Yesus Paulus. Satu rangkaian dari Injil Matius 7 15 sampai 23 berbicara tentang pengajaran sesat. Dari ayat 15 sampai 16 berbicara sumber dari pengajaran sesat itu siapa? Nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Kisah Para Rasul 13 ayat 1 Paulus. Bagaimana kata Yesus tentang ciri-cirinya itu? Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Iya, udah dulu. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Siapa itu? Paulus. Astaga. Silakan. Aku ngomong dulu dari tadi ngomong dulu. Katanya mau sharing. Tadi juga. Tadi kan lu bilang tadi, dengarkan lu ngomong ganti-gantian ngomongnya. Oke. Ya, tadi kan Bang Dandar bilang Saulus itu memang dia kan memang jahat tadinya. Ya. Gitu. Memang benar jahat. Karena kan dia membenci pengikut Yesus gitu loh. Dia dulu kan ahli Farisi, dia ahli Taurat, dia muridnya apa? Dia muridnya, kalau nggak salah itu muridnya siapa? Bang Andre, bukan saya tidak mau ngasih waktu. Bang Andre itu kalau menanggapi dari awal dong, jangan langsung kok dia jahat. Yang saya tanyakan tadi itu loh, nabi palsu yang mana? Nabi palsu yang mana yang menyamar jadi Kristen? Karena di ayat 15 sampai 16 itu menyamar jadi domba. Kasih aku ngomong sih. Kasih ngomong dulu napa? Ya, silakan. Enak gitu loh. Ya, enak kalau dulu dikanak bisa dikasih kita ngomong. Oke. Ya, nih, jadi gini, dulu dia nabi palsu. Kau bilang tadi dia jahat. Memang benar dia jahat. Dengar dulu, jangan ketawa. Oke, biar ku luruskan. Oke. Dia memang jahat ya. Aku bacakan ayatnya ya. Kamu baca dulu, Bang Nandar baca dulu Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Ya. Aku bacakan kepada dirimu ya, dengarkan baik-baik sama semua ini yang yang di bawah-bawah ini semua. Di sini Kisah Para Rasul 9 ayat 1, perikopnya Saulus bertobat. Dengarkan, perikopnya Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan bawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit melindungi dia. Ayat berapa? Ia riba ke tanah. Ayat berapa itu? Kedengaran. Terdulu Kisah Para Rasul tadi 9, aku baca dulu. Ayat berapa yang dibaca? Hah? Ayat berapa? Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Ayat 1 sampai 8. Lanjut Pak. Aku baca ya. Jadi tadi di sini kan tadi katanya
oh itu si Paulus ini berkobar-kobar, menyala-nyala, dia pengen membunuh pengikut Tuhan, pengikut Yesus gitu loh. Jadi di sini jadi dia meminta juga surat kuasa daripada majelis Yahudi di Damsyik. Ya toh? Dengarkan dong baik-baik, oke? Oke. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ini mencari anak-anak Tuhan nih, pengikut Kristus nih. Ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah ia dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi benar tadi apa yang Bang Nandar bilang tadi. Dulu dia jahat, dia pembunuh orang-orang Kristen, pengikut Tuhan, pengikut Yesus. Benar dia, tapi di tengah perjalanan dia meminta kuasa dari majelis-majelis Yahudi. Di perjalanan dia ditemui Tuhan Yesus. Makanya dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Di situ dia tuh titik bertobatannya. Memang dia dulu jahat dia. Sudah. Dia kan orang ahli Farisi, dia nggak percaya. Tahu. Jadi itu pertobatannya dia. Benar kau bilang tadi, itu memang tadinya dia jahat. Cuman dia udah dipilih Tuhan untuk menjadi pemberita Injil gitu loh. Iya, tahu. Udah. Oke, sudah. Menutup perjumpaan kita pada video kali ini, hikmah terbesar yang dapat kita petik adalah pentingnya meneliti akar sejarah dan teks suci secara objektif tanpa bias doktrin yang buta. Kebenaran sejati akan selalu konsisten dengan logika dan tidak akan goyah ketika diuji melalui fakta-fakta sejarah yang valid. Terima kasih telah menyimak ulasan ilmiah yang mendalam ini hingga akhir. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.